sarana pengangkut tersebut, kita nggak tahu nih sarana pengangkutnya datang dari mana. Mungkin dia dari luar negeri atau mungkin dari daerah Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, atas sarana pengangkut yang mengangkut barang impor atau ekspor wajib diberitahukan mengenai kedatangan sarana pengangkutnya, Mas. Terkait dokumen-dokumen yang disampaikan, itu kita lakukan pengawasan, Mas. Mengapa? Karena atas barang impor yang masuk ke dalam Indonesia atau kita sebut daerah pabean, itu mengandung pungutan negara, Mas, di dalam. Okay. Jadi kalau misalnya Mas Padal nih sebagai perusahaan pelayaran atau pengangkut, atas kapal yang datang, Mas Padal laporkan di dalam kontainernya itu misalnya barangnya besi, ternyata di dalamnya mobil, Mas, gimana? Halo Sobat BC, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Oke, kita kembali lagi di Ngorbit, podcast kantor Bea Cukai Bitung. Nah, untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya di Ngorbit BC Bitung. Wadah kita berbagi informasi seputar kepabeanan dan cukai. Nah, perkenalkan, saya Fadal dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Bitung. Seperti biasa, di setiap episode Ngorbit, saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh bintang tamu. Nah, untuk pada episode kali ini, kita mengundang salah satu tamu, ya, jadi satu orang aja tamunya episode kali ini, karena dia udah ahli nih di bidangnya, jadi udah cukup untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita sapa, ada Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Mas Padal. Tos dulu dong. Siap Mas. Mantap, sehat. Mas Padal gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Oke. Mas Rio ini dari seksi perbendaharaan ya. Betul. Di kantor Bea Cukai Bitung. Nah, mungkin Sobat BC di rumah nih mungkin belum tahu seksi perbendaharaan itu ngapain aja nih. Coba dijelasin Mas Rio. Nah, kalau misalnya udah kita dengar mengenai seksi perbendaharaan itu soal perbendaharaan ya Mas ya. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya di seksi perbendaharaan sendiri itu kita di Bea Cukai ditugaskan untuk mengelola penerimaan negara, yang dimana penerimaan negara yang dikelola oleh Bea Cukai adalah pajak atas barang impor atau ekspor yang biasa kita sebut bea masuk, bea keluar, atau pajak dalam rangka impor atau pajak dalam rangka ekspor. Oke. Nah, selain melakukan pengurusan mengenai pengelolaan penerimaan negara, kami juga memiliki tugas untuk menata usahakan piutang, yang dimana piutang yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai kita tagih kepada pengguna jasa, Mas. Dan kita juga ada tupoksi yang dimana kita menerima jaminan, yang dimana jaminan tersebut adalah kegiatan kepabeanan atas fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa, yang dimana itu wajib menaruh jaminan. Kita juga melakukan pengelolaan terhadap jaminan yang ditaruh tersebut, Mas. Dan yang membedakan satu lagi adalah karena Bea Cukai Bitung itu adalah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C, jadi seksi perbendaharaan juga diberikan tugas untuk mengelola administrasi manifest, Mas. Oh, oke. Jadi banyak juga ya tugas di seksi perbendaharaan. Dan yang menarik tadi, dari berbagai tugas dan fungsi yang Mas Rio sebutkan, banyak diantaranya berurusan dengan uang ya, berurusan dengan duit. Iya, betul. Namun ada salah satu yang stand out sendiri nih terkait manifest ya. Mungkin kita akan mengulik terkait manifest di podcast episode kali ini. Baik. Karena berbicara mengenai kepabeanan dan cukai, tentunya masyarakat sudah tahu nih bahwa di dalamnya ada kegiatan ekspor maupun impor. Nah, untuk kegiatan impor sendiri, di dalamnya juga ada yang namanya pemberitahuan impor barang. Nah, di mana kita sudah pernah bahas nih di episode sebelumnya mengenai prosedur impor, khususnya penyampaian pemberitahuan impor barang atau yang biasa kita sebut dengan customs clearance. Nah, berangkat dari situ, ternyata ada satu hal lagi nih yang penting untuk diketahui oleh Sobat BC di rumah, bahwa sebelum adanya importasi atau pemberitahuan impor barang, ada juga prosedur yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan atau yang kita sebut dengan prosedur pre-clearance. Nah, betul. Mas Rio bisa dibantu nih buat Sobat BC di rumah biar lebih paham pada saat
tahapan pre-clearance ini kegiatannya ada apa aja sih? Baik Mas Padal. Tadi Mas Padal sudah menjelaskan terkait kegiatan post clearance ya. Yang dimana mohon maaf custom clearance. Customs clearance. Karena kita juga mengenal ada 3 kegiatan ya. Betul. Yaitu pre-clearance, custom clearance, dan post clearance. Yang Oke. tadi Mas Fadal jelaskan itu mengenai custom clearance adalah mengenai pemberitahuan impor barang. Nah, atas pemberitahuan impor barang tersebut Mas, ada kegiatan pre-clearance. Yang dimana kegiatan yang dimaksud adalah untuk barang impor atau ekspor yang diselesaikan di kawasan pabean, khususnya saya bilang di Bitung ya Mas ya. Itu pasti diangkut oleh saluran pengangkut dong Mas. Betul. Nggak mungkin barangnya langsung Nah, datang aja kan? iya, nggak mungkin dong. Iya. Nah, atas barang yang diangkut oleh sarana pengangkut tersebut, kita nggak tahu nih sarana pengangkutnya datang dari mana. Mungkin dia dari luar negeri atau mungkin dari daerah Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, atas sarana pengangkut yang mengangkut barang impor atau ekspor wajib diberitahukan mengenai kedatangan sarana pengangkutnya, Mas. Yang dinamakan dokumennya itu adalah rencana kedatangan sarana pengangkut. Oke. Lalu atas barang impor ekspor yang diangkut dalam sarana pengangkut tersebut itu wajib diberitahukan juga barang tersebut ke dalam pemberitahuan manifest. Oh, oke. Jadi seperti itu, Mas. Ada 2 ya. Yang Betul. pertama rencana kedatangan sarana pengangkut ya, atau biasa kita sebut RKSP. ya. Nah, lebih ini gampang itu, Mas. RKSP memberitahukan mengenai sarana pengangkutnya. Ya, betul, sarana pengangkutnya. Dan juga sarana pengangkutnya ini termasuk 3 jenis ya, untuk kapal, pesawat, ataupun Ya. yang angkutan darat. Kemudian juga yang satunya untuk pemberitahuan barang disebut dengan manifest. Betul. Ya. Oke. Nah, berbicara mengenai pemberitahuan RKSP dan manifest tadi, bisa nggak lebih spesifik lagi siapa yang terlibat dalam prosedur tersebut? Atau siapa yang wajib menyampaikan pemberitahuan RKSP dan inward manifest, Mas Rio? Baik, Mas Padal. Kalau misalnya tadi kita udah bilang sarana pengangkut, habis itu kita bilang pelabuhan, otomatis kapal dong, Mas ya. Ya. Kalau berbicara soal kapal ya otomatis yang wajib memberitahukan adalah perusahaan pelayaran. Tetapi Mas, di Bea Cukai sendiri, di mana Bea Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan, pasti mengikuti ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Di peraturan Menteri Keuangan sendiri, untuk pengangkut atau perusahaan pelayaran yang wajib memberitahukan RKSP dan inward manifest itu dikategorikan menjadi 2, Mas. Yang pertama adalah operator sarana pengangkut. Yang dimana bahasa gampang ini, Mas ya. Operator sarana pengangkut ini yang mengolah kapal, pemilik kapal. Itu paling gampang. Yang dimana dia memberitahukan kedatangan sarana pengangkutnya dan barang yang diangkut oleh sarana pengangkutnya yang masuk ke dalam daerah pabean. Yang kedua adalah pengangkut kontraktual atau penyelenggara pos, yang dimana mereka ini disebut NVOCC, Mas. Kalau dari singkatannya itu NV itu non vessel. Oke. Jadi sebenarnya mereka itu tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kedatangan kapal, tetapi mereka wajib memberitahukan. Kenapa? Karena dimana nanti mereka itu pemberitahuan manifest yang mereka sampaikan itu terkait dokumen bill of lading, yang dimana lebih tepatnya host bill of lading yang diterbitkan oleh mereka itu kami anggap sebagai dokumen pengangkutan. Nah, itu sebabnya kita menyebut mereka itu juga sebagai pengangkut. Mas. Jadi seperti itu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Rio, tapi kita tahan dulu ya yang terkait siap. NVOCC. Saya ingin mengulik dulu yang pertama tadi mengenai operator sarana pengangkutnya. Nah, misalnya kita berbicara terkait kapal nih, kapal yang datang ke Pelabuhan Bitung atau misalnya sandar di Pelabuhan Bitung. Apakah semua operator sarana pengangkut yang datang ke Pelabuhan Bitung wajib menyampaikan RKSP dan juga manifest? Oh, baik Mas Padal. Sebenarnya ya, kalau mengenai peraturan yang mengatur itu ada 3 kategori, Mas. Di mana sarana pengangkut yang datang itu yang wajib diberitahukan RKSP dan inward manifest itu ada 3. Yang pertama, di mana sarana pengangkut yang datang itu mengangkut barang impor dan barang ekspor. Yang kedua, di mana sarana pengangkut tersebut datang dari luar daerah pabean nih, Mas, dari luar Indonesia. Lalu yang ketiga,
di mana saat ada sarana pengangkut dia mungkin datangnya dari daerah Indonesia, Mas. Atau kita sebut dalam daerah pabean menuju daerah pabean juga. Tetapi saat melakukan perjalanan dia ada rute di mana dia keluar daerah pabean dulu. Oke, jadi singgah dulu di luar daerah pabean. Mungkin. Ya. Jadi mungkin dia nggak singgah tapi mungkin dia keluar dari luar daerah pabean. Oh iya. Lalu dia masuk lagi. Itu tetap wajib diberitahukan, Mas, RKSP dan Inward Manifestnya. Karena kan kita tidak tahu nih saat dia keluar dari luar daerah pabean, dia untuk waktu masuk lagi membawa barang apa kan kita tidak tahu. Ya, jadi kita awasi juga. Betul. Jadi secara tersirat tadi yang disampaikan oleh Mas Rio bahwa melalui penyampaian RKSP dan manifest ini bukan cuma hanya dari sisi pelayanannya tapi juga dari sisi pengawasan Bea Cukai ya, mengawasi kapal-kapal yang datang dan juga barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Oke. Luar biasa jawabannya Mas Rio tadi. Berarti kan kita sudah tahu nih apa yang mau dilakukan, yaitu tadi memberitahukan RKSP dan Inward Manifest, dan juga siapa yang melakukannya, yaitu operator sarana pengangkut yang memenuhi 3 kriteria yang tadi disebutkan Mas Rio. Nah, apabila sudah memenuhi kriteria tersebut, tentu Sobat BC di rumah bertanya nih, bagaimana cara melakukan pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest? Nah, boleh dijelasin Mas Rio? Baik Mas Padal. Untuk memberitahukan terkait RKSP dan Inward Manifest, tadi kan kita sudah jelaskan. Saya sudah menjelaskan tadi, kita sudah diskusikan yang wajib memberitahukan adalah operator sarana pengangkut dan pengangkut kontraktual. Iya. Nah, operator sarana pengangkut dan pengangkut kontraktual ini sebelum mereka menyampaikan, Mas, terkait RKSP dan Inward Manifest, yang mereka harus punya izin dulu, Mas. Oh, oke. Jadi mereka itu harus punya izin yang dimana mereka terdaftar sebagai operator sarana pengangkut yang terdaftar di Bea Cukai. Berarti dia mereka registrasi dulu. Betul, harus registrasi dulu. Setelah mereka registrasi di, kalau kita di Bea Cukai itu ada namanya portal pengguna jasa. Oh iya. Jadi mereka mendaftarkan kegiatan mengenai pengangkutan mereka terkait mengenai identitas perusahaan mereka itu di portal pengguna jasa. Dan mereka itu wajib memiliki NIB dan wajib memiliki NPWP, Mas. Oh, oke. Nah, setelah mereka melakukan registrasi, mereka nanti akan diberikan akses oleh Bea dan Cukai. Di mana akses tersebut berupa user ID dan password. Di mana setelah mereka melakukan registrasi, mereka akan kita berikan modul, Mas. Saat kita memberikan modul itu nanti adalah sarana mereka menyampaikan dokumen RKSP dan Inward Manifestnya. Oh, oke. Saya tahan dulu Mas Rio. Modul ini dia bentuknya apakah web atau aplikasi nih? Modul manifest tersendiri yang sekarang masih digunakan oleh Bea dan Cukai untuk pelayanan manifest sendiri itu masih berbentuk aplikasi, Mas. Oh, okay. Jadi setelah pengangkut menyampaikan registrasi, mereka nanti akan kita berikan akses, kita instalkan aplikasi modul manifest tersebut. Oh, oke. Dan tentunya dibantu oleh petugas Bea Cukai ya, mengenai instalasi modulnya. Oke. Kemudian? Lalu nanti di modul manifest tersendiri mereka mengisi terkait data-data yang wajib disampaikan dalam RKSP dan Inward Manifest, Mas. Oh, oke. Jadi penyampaiannya semuanya melalui modul. Berarti nggak perlu datang ke kantor Bea Cukai, betul Mas Rio? Betul, sekarang apalagi Bea dan Cukai kan sudah menerapkan PDE, Mas. Iya. Yang dimana semuanya rata-rata pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai itu semuanya hampir semua sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Oh, oke. Jadi berarti dari perusahaannya ketika ada kapal sebelum kapal datang bisa langsung mengirim RKSP dari perusahaannya menggunakan modul manifest. Betul sekali. Oh, oke. Tadi juga udah jelaskan kalau misalnya perusahaannya masih baru, tentu harus registrasi terlebih dahulu ya. Betul. Jadi sama seperti kalau misalnya kita membuka akun sosial media, kita daftar dulu. Nah, daftar ya, seperti itulah gampangnya. Ya. Jadi bukan cuma sosial media yang kita harus daftar dulu, tapi termasuk sistem di Bea Cukai juga perlu daftar dulu ya, membuat akun dulu. Kalau sudah punya akun, nanti tinggal login aja menggunakan user dan password yang telah dibuat sebelumnya. Satu tambahan lagi, Mas. Oke. Mereka kenapa wajib melakukan registrasi? Karena mereka nanti pengangkut ini yang mereka sampaikan RKSP dan Inward Manifest
mereka lah yang akan bertanggung jawab atas dokumen penyampaian tersebut, Mas. Oh. Jadi oke. mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi seperti itu. Siap. Jadi biar lebih jelas ya mengenai keberadaan atau informasi mengenai identitas perusahaan. Betul dong, Mas. Oke. Nah, pada saat tahapan penyampaian RKSP dan Inward Manifest yang dilakukan melalui pengisian di modul, nah, yang diisi itu informasi apa saja, Mas Rio? Baik, kalau tadi di awal kita udah diskusi ya, kalau misalnya terkait manifest dan RKSP itu terkait data sarana pengangkut dan data barang impor atau ekspor yang diangkut dalam Yang sarana diangkut, pengangkut tersebut. ya. Nah, khusus data-data spesifik yang disampaikan, Mas, itu ada nama kapal pastinya dong. Kalau misalnya kita bicarakan sarana pengangkut laut, nama kapal, nomor voyage-nya, lalu mengenai mengenai identitas atau informasi mengenai barang-barang yang diangkutnya, seperti mungkin nama pengirim barang atau nama penerima barangnya nanti, atau sudah pasti kalau misalnya importasi atau eksportasi menggunakan kontainer dong, Mas. Otomatis nomor kontainernya, lalu uraian atau jenis barang yang diangkut di sarana pengangkut tersebut, itu informasi-informasi yang wajib diberitahukan, Mas. Karena dari informasi yang diberitahukan dalam manifest itu kan nanti sebagai dasar penyelesaian kepabeanan yang tadi kita jelaskan PIB kan, Mas ya. Jadi seperti itu. Oh, jadi cukup detail ya informasinya terkait sarana pengangkutnya dan juga terkait barangnya yang dijelaskan. Tapi ada satu lagi juga, Mas, tidak lupa juga di dalam penyampaian RKSP dan manifest, pengangkut juga wajib memberitahukan mengenai waktu kedatangan dan waktu pembongkaran. Karena Inward Manifest sendiri ini nantinya akan menjadi dokumen persetujuan pembongkaran saat ia melakukan bongkar muat barang di pelabuhan, Mas. Oh, oke. Itu. Jadi sebelum misalnya barangnya masih di atas kapal nih, misalnya masih di sarana pengangkut, sebelum dibongkar diturunkan ke pelabuhan harus menyampaikan mengenai waktu atau rencana pembongkarannya. Iya, betul sekali. Oh, oke, baik. Luar biasa penjelasan dari Mas Rio. Kemudian saya ingin mempertajam lagi mengenai informasi-informasi tadi. Apakah ada menurut pengalaman Mas Rio ya yang dialami di lapangan mengenai pemberitahuan RKSP maupun Inward Manifest, apakah ada elemen-elemen atau kolom-kolom pengisian yang perlu dipertegas nih atau perlu penjelasan lebih dalam yang wajib diketahui oleh Sobat BC di rumah terkait pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest-nya? Baik, Mas. Kalau tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa Bea dan Cukai memiliki tugas untuk melayani juga melakukan pengawasan kan, Mas ya? Betul. Karena kita juga ada prinsip di mana prinsipnya salah satunya community protector dan revenue collection, yang dimana terkait dokumen-dokumen yang disampaikan itu kita lakukan pengawasan, Mas. Mengapa? Karena atas barang impor yang masuk ke dalam Indonesia atau kita sebut daerah pabean itu mengandung pungutan negara, Mas, di dalamnya. Yang dimana kalau misalnya tadi kita bilang elemen-elemen apa yang dipertegas dalam penyampaian manifest tersendiri, otomatis itu nantinya akan menjadi dasar dokumen penyelesaian kan, Mas, seperti PIB. Nah, kalau misalnya ada pungutan negara di dalamnya, pasti ada pihak yang wajib untuk melakukan kewajiban terkait pembayaran pungutan negara tersebut dong, Mas. Yang dimana konsaininya, konsaini itu kan penerima barang atau importirnya sendiri. Lalu terkait data kontainer, Mas. Jadi kalau misalnya dia laporkan di manifestnya itu kontainernya berbeda dengan kontainer yang ia angkut di dalam sarana pengangkutnya, itu dipertanyakan, Mas. Karena dia mungkin takut adanya penyelundupan atau apa kan, Mas ya? Dianggap berarti tidak diberitahukan ya mengenai kontainer tersebut. Padahal kan di dalamnya masih ada kewajiban atau ada pungutan di dalamnya kan, Mas, yang harus diselesaikan. Lalu yang ketiga adalah uraian barang di dalamnya dan jumlah dan jenis barang, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Padal nih sebagai perusahaan pelayaran atau pengangkut atas kapal yang datang, Mas Padal laporkan di dalam kontainernya itu misalnya barangnya besi,
Ternyata di dalamnya mobil mas, gimana? Berarti uraian barangnya juga harus Penting, sesuai. mas, harus Betul. sesuai. Kalau besi mungkin kan, tadi kan kita berbicara pungutan negara. Iya. Kalau besi mungkin pungutan negaranya ya tidak seberapa. Tapi kalau misalnya mobil mas, Ya. bahaya dong. Ya, betul-betul. Karena barang yang masuk ke dalam daerah pabean itu tentu terutang pungutan negara ya. Iya, Ya, pastinya mas. betul. Jadi penting untuk mendeklar atau menyampaikan apa yang ada di pemberitahuan baik RKSP maupun inward manifestnya itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai, harus sesuai. Baik dari jumlah maupun jenisnya ya. Betul. Nah, kemudian tadi kan terkait barangnya nih Mas Rio. Nah, kalau terkait sarana pengangkutnya sendiri misalnya kayak tadi kan rencana kedatangan sarana pengangkut, berarti kan apakah perlu juga diketahui mengenai asal kapalnya atau misalnya tujuan kapalnya atau misalnya kapalnya misalnya dari Bitung selanjutnya kemana, apakah perlu juga disampaikan di RKSP ataupun Inward Manifest tersebut? Ya, betul mas. Mengapa? Karena seperti ini, saya contohkan. Atas barang yang masuk atau sarana pengangkut yang masuk, mungkin saja dia tidak selesaikan di Bitung semua mas. Ada barang impor atau ekspor yang mungkin diselesaikan nanti pelabuhan selanjutnya Gorontalo kah? Atau di Makassar kah? Yang dimana nanti sarana pengangkut tersebut akan menuju ke lokasi tersebut, yang dimana masih membawa barang impor atau barang ekspor. Masih ada kewajiban dong mas di dalamnya. Betul. Dimana nanti atas RKSP dan inward manifest yang telah disampaikan, itu nanti saat kapal keluar dan masih membawa barang impor atau ekspor wajib diberitahukan dalam outward manifest. Mungkin kita belum bahas, tapi itu menjadi dasar mas. Kenapa wajib diberitahukan? Oh, oke. Berarti mungkin bisa diperjelas lagi nih mengenai tadi yang pelabuhan selanjutnya ya. Berarti tadi pelabuhan selanjutnya atau pelabuhan bongkar, kemudian atau juga misalnya asal dari kapalnya mungkin bisa lebih dijelaskan lagi atau mungkin bisa dikasih contoh Mas Rio. Oh, baik. Sehingga sobat BC di rumah saat memberitahukan mengenai pelabuhan yang dilewati ataupun yang akan dituju oleh sarana pengangkutnya biar lebih jelas dalam pengisiannya. Sebenarnya ada dua mas. Terkait data pelabuhan itu pengangkut menyampaikan dua. Kenapa? Karena terkait rute kapal dan rute barang beda dong. Iya. Dimana kan rute kapal mereka menyampaikan data pelabuhan terkait rute kapal. Misalnya kapalnya nih sebelum ke Bitung dia berasal dari Filipina. Otomatis pelabuhan asal Filipina atas kapal tersebut. Iya. Lalu dia mau melakukan pembongkaran di Bitung. Nah, mereka pengangkut mengisikan data pelabuhan bongkarnya di Bitung, Mas. Oh iya. Nanti ada kolom data pelabuhan selanjutnya adalah data pelabuhan yang dimana kapal tersebut setelah dari Bitung mereka menuju kemana gitu. Misalnya menuju ke Makassar, jadi pelabuhan selanjutnya dituliskan Makassar. Lalu yang kedua, itu kan tadi kita berbicara soal rute kapal. Nah, yang kedua itu rute barang, di mana dari barang-barang yang diangkut di kapal tersebut, Mas, itu kan pasti bukan barang dari asal Filipina aja, bisa jadi barangnya ada asal dari negara lain yang dimana mereka kapalnya itu charter, Mas, keliling dulu baru masuk ke Bitung nih. Oh iya. Nah, pasti data-data pelabuhan asal atau data-data asal barang tersebut berbeda-beda kan. Nah, itu nanti diberitahukan dalam pos, Mas, dalam pos inward manifest. Oh, oke. Jadi ada pos 1, pos 2 yang dimana barangnya itu berbeda dengan negara asal berbeda juga. Jadi kolom data pelabuhannya disesuaikan dengan dokumen pengangkutan barang dari asal negara barang tersebut. Oh, oke. Berarti mengulang jawaban Mas Rio tadi, berarti kalau kapal itu di state di RKSP tadi yang Mas Rio bilang, dan juga kalau untuk barang di state-nya di bagian pos di Betul sekali, inward manifest. Oke. Kita udah sepemahaman ya. Tentu dong. Kalau kita belum sepahaman, bagaimana sobat BC? Oh iya, betul benar sekali Mas Rio. Jadi luar biasa sekali pembahasan kita. Selanjutnya Mas Rio, kita akan membahas mengenai tadi kan sudah nih apa, siapa, bagaimana, sekarang kapan. Nah, kita bicara kapan. Kapan atau misalnya ada nggak ketentuan waktu mengenai penyampaian RKSP dan juga inward manifest, Mas Rio? Baik, Mas.
mungkin tadi kita belum memberitahukan terkait peraturan yang menjelaskan atau mengatur mengenai ketentuan manifest, Mas. Oke, boleh langsung dijelaskan. Mengenai peraturan mengenai administrasi manifest ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2017, Mas, yang dimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2020. Di mana dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan bahwa terkait penyampaian dokumen rencana kedatangan syarat pengangkut atau RKSP itu wajib diberitahukan 24 jam sebelum kapal datang. Oke. Lalu untuk manifest dalam PMK 158 ini itu diberitahukan sebelum pembongkaran. Okay. Jadi untuk RKSP sendiri di PMK 158 ini, Mas, mereka disebut dokumen ini disebut inisial manifest. Nah, karena disebut inisial manifest, pasti ada final manifest. Iya. Di mana final manifest ini disampaikan saat saat kapal tiba dan melakukan pembongkaran dengan mengisi data aktual waktu aktual kedatangan kapal dan waktu aktual pembongkaran, Mas. Jadi final manifest ini hanya menyampaikan dua waktu ini sebagai. Okay. Berarti bisa dibilang data antara RKSP dan inward manifest sebenarnya sama ya? Sama aja, kecuali Mas. Dua tadi yaitu waktu kedatangan dan waktu pembongkaran. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira ada sanksi nggak sih kalau misalnya pengguna jasa atau misalnya sobat BC yang menyampaikan RKSP di luar RKSP atau inward manifest di luar waktu yang tadi disebutkan Mas Rio? Aduh, kalau ngomongin sanksi nggak enak ya, Mas ya. Kayaknya debar-debar nih kalau ngomongin sanksi. Nggak apa-apa, biar tahu dulu nih, biar kita sobat BC di rumah lebih berhati-hati ya. Bisa dijelasin mengenai sanksinya, Mas Rio. Oke, ini kita buka-bukaan aja, Mas ya. Karena kenapa ini dikenakan sanksi? Karena kan tadi kita udah diskusi di awal, kita sebagai community protector ya. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kapalnya ini bawa barang apa, bawa macam-macam atau apa yang mungkin membahayakan warga sekitar gitu saat barang itu dikeluarkan. Nah, untuk sanksi sendiri itu diatur dalam undang-undang, Mas. Jika RKSP atau dokumen rencana kedatangan syarat pengangkut disampaikan kurang dari 24 jam, dia di dalam aturan itu dikenai indikasi sanksi layanan. Oh iya. Jadi nanti sanksinya ada dua, Mas. Yang pertama itu ada sanksi layanan dan yang kedua adalah sanksi denda administrasi. Yang dimana sanksi layanan ini sebenarnya itu berupa akumulatif. Di mana saat ada pengangkut yang menyampaikan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkutnya ini dalam 6 bulan sekali dia terdapat keterlambatan, dia menyampaikan di bawah 24 jam itu sebanyak 6-10 kali, dia bisa terkena sanksi layanan yang dimana nanti terkait pemberitahuan RKSP dan inward manifest tidak akan dilayani, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda, itu akan kita kenakan saat mereka menyampaikan terkait dokumen RKSP dan inward manifest setelah kapal datang. Jadi kenapa kita kenakan sanksi administrasi? Karena kan tadi kita bilang kalau misalnya RKSP dan inward manifest itu adalah persetujuan pembongkaran. Kalau misalnya disampaikan setelah kapal datang, kita kan nggak tahu dia nanti bongkar di mana. Dia nanti bongkarnya dengan bagaimana, barang apa yang dia bongkar. Padahal di sana ada barang impor yang harus diselesaikan dulu pungutan negaranya, kan kita tidak tahu. Karena kan kita melakukan pengawasan di situ, Mas. Siap. Itu sebabnya ada dua sanksi yang mengatur lah, atau dua sanksi yang dimana sebenarnya bukan menakut-nakuti, tapi biar lebih berhati-hati biar itu lebih dia. patuh ya. Biar lebih patuh aja. Jadi seperti itu. Baik, berarti ada dua tadi, sanksi layanan dan sanksi denda administrasi. Betul. Nah, tadi yang Mas Rio jelaskan juga mengenai waktu, bahwa menyampaikan inward manifest itu sebelum pembongkaran. Iya. Nah, misal nih Mas Rio, kalau misalnya ada pengguna jasa atau sobat BC yang di mana dia sebagai operator sarana pengangkut, namun sarana pengangkutnya itu cuman mampir aja di Bitung. Jadi barangnya
tidak diturunkan atau tidak dibongkar. Nah, bagaimana ketentuan waktunya untuk penyampaian inward manifestnya, Mas Rio? Jadi begini Mas Padal, jikalau ada kapal sandar atau lego jangkar, dia kurang dari 24 jam berada di Bitung atau sandar di Bitung, di Pelabuhan Bitung, dia itu hanya wajib menyampaikan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut. Dalam hal ini dia tidak melakukan pembongkaran ya. Jadi dia hanya sandar, tapi kurang dari 24 jam. Dia hanya wajib menyampaikan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut, Mas. Karena kan dia nggak melakukan pembongkaran, jadi manifestnya tidak perlu. Lalu yang kedua, di mana saat kapal ini datang, tapi tidak segera dilakukan pembongkaran. Dia bakal melakukan pembongkaran, Mas, tapi tidak segera. Jadi atas sarana pengangkut tersebut wajib diberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut, tetapi manifestnya diberitahukan 24 jam setelah kedatangan. Karena dia tidak segera dilakukan pembongkaran. Oke. Berarti batas waktunya itu 24 jam sejak kedatangan. Batas waktunya. Oke. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Mas. Ada lagi, satu lagi. Jadi dia ini datang nih, kapalnya nih sandar. Nggak melakukan pembongkaran, barangnya nggak ada yang keluar dari kapal tersebut. Tapi dia melakukan pemuatan. Atas kejadian tersebut, dia wajib memberitahukan RKSP, tetapi manifestnya itu disampaikan paling lambat sebelum pemuatan dilakukan. Oke. Jadi ada 3 ketentuan waktu berdasarkan 3 kondisi yang berbeda ya? Betul. Oke. Jadi Sobat BC dicatat tuh biar pada saat penyampaian inward manifestnya lebih berhati-hati dan lebih tepat waktu ya? Iya. Untuk menghindari tadi sanksi yang disebutin Mas Rio ya. Enak ya kalau ngomongin sanksi ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas Rio, kita akan berbicara mengenai inward manifest ini kalau misalnya ketika disampaikan tentu kan harus disampaikan dengan benar. Betul. Nah, misalnya nih Mas Rio, kalau ada yang disampaikan misalnya dengan tidak benar atau misalnya ada keliru, misalnya dampaknya apa sih terhadap misalnya proses barang tersebut? Ya, jadi seperti ini Mas. Kalau tadi kita di awal mendiskusikan soal custom clearance, jadi kan atas barang yang dibawa oleh sarana pengangkut itu nanti akan diselesaikan oleh importir, di mana barang tersebut akan keluar kan dari kawasan pabean atau dari pelabuhan, tentu dengan persetujuan dari Bea Cukai. Jadi sebelum importir melakukan pengurusan pemberitahuan impor barang, jadi otomatis data-data yang ada dalam inward manifest harus benar dulu Mas. Dengan nantinya harus benar dengan pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importir. Kalau nggak benar, apalagi Mas, kita di Bea Cukai ini sudah menggunakan sistem, di mana sistem itu yang kita gunakan bisa membaca dokumen ini sesuai atau tidak. Nah, di Bea Cukai sendiri Mas, terkait inward manifest dan pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importir, itu nanti akan terekon Mas. Yang dimana sistem nanti membaca terkait inward manifest yang disampaikan atas barang importir A nih misalnya nih, dengan pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importir A ini, jika sesuai, maka pemberitahuan impor barang akan dilaksanakan atau diproses. Tetapi jika tidak sesuai, sistem akan menolak Mas. Berarti tidak rekon ya? Tidak rekon. Antara manifest tidak dan sesuai. PIB-nya tidak sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh importir, dia bakal tereject atau ditolak oleh sistem secara langsung. Benar. Jadi perlu disampaikan secara benar dan juga sesuai ya, benar dan betul. Nah, ya, betul. Benar dan betul. Benar dan betul. Nah, kalau misalnya nih udah terlanjur keliru Mas Rio, nah bisa nggak sih dibenerin manifestnya? Kalau misalnya udah disampaikan ke Bea Cukai, kemudian setelah itu Sobat BC di rumah, aduh ada yang salah ini pengisiannya. Nah, itu bisa nggak dibenerin Mas Rio? Bisa sekali Mas. Karena yang namanya kita kan juga manusia ya, pasti ada keliru dalam menyampaikan. Betul. Bisa sekali dilakukan perubahan. Kalau di manifest sendiri, perubahan datanya disebut redress manifest Mas. Redress manifest. Redress bukan redress ya, redress. Nah, di mana redress ini
di dalam peraturan itu dilakukan bisa sebelum kedatangan kapal atau bisa disampaikan perbaikan data setelah kedatangan kapal, atau mungkin batasnya itu sebelum dokumen penyelesaian disampaikan, Mas. Yang tadi saya bilang contohnya PIB. Nah, karena kan kalau misalnya dia nyampein datanya keliru, PIB-nya nggak bisa, PIB-nya kan nggak bisa diproses, Mas. Makanya wajib dilaksanakan redress, dilakukan redress. Jadi dibenerin dulu manifestnya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Betul, jadi seperti itu, Mas. Nah, prosedurnya gimana tuh kalau mau redress manifest, Mas Rio? Nah, pasti ada dokumen permohonan yang dimana kan tadi kita bilang di awal, kalau misalnya atas dokumen manifest yang disampaikan ini yang bertanggung jawab adalah pengangkutnya, Mas. Otomatis yang wajib memohon surat permohonan untuk melakukan redress atau perbaikan data dalam manifest itu adalah pengangkutnya. Yang dimana dia melakukan, dia menyampaikan surat permohonan, misalnya apa nih kesalahan datanya, misalnya kesalahan datanya nomor kontainer, otomatis dia juga dalam surat permohonan tersebut harus dilampiri atau dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan bahwa atas perubahan data yang diajukan kontainernya menyebutkan datanya tersebut kontainernya ini yang benar. Jadi seperti itu. Ada dokumen pelengkapnya nih, Mas, atau lampiran yang mendukung perubahan data tersebut. Jadi seperti itu. Biar kan ini dia bermohon kan ke Bea Cukai untuk memperbaiki sehingga Bea Cukai bisa lebih mudah untuk meneliti, oh ini benar ada perubahan karena dilengkapi dengan dokumen pendukung, ya Mas Rio. Rio. Begitu, Mas. Nah, itu tadi terkait kontainer. Nah, kalau misalnya nih Mas Rio, tadi kan ini manifest atas barang importir A. Nah, kemudian ternyata manifest ini salah mengenai importirnya, atau misalnya tadi istilahnya konsaininya. Nah, konsaininya salah, sehingga tentu kalau konsaininya salah kan berarti yang menyelesaikan barangnya atau pengajuan pemberitahuan impor barangnya tentu orang yang berbeda atau pihak yang berbeda. Betul sekali, Mas. Kira-kira gimana terkait case tersebut dalam maksudnya penyelesaiannya terkait perbaikan manifestnya, Mas Rio? Tentu seperti tadi prosedurnya, di mana dia menyampaikan permohonan dan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa atas perbaikan data tersebut mendukung lah. Jadi kebenaran yang dokumen yang disampaikan berupa kebenaran bahwa atas perubahan data tersebut benar, data tersebut yang diajukan perubahan. Tapi khusus konsaini ini, Mas, waduh, karena kan tadi kita bilang, kita udah diskusi atas konsaini ini nanti mereka yang bakal melakukan kewajiban pungutan negara di dalamnya. Jikalau barang impor tersebut wajib ada pungutan, harus dibayarkan pajaknya atau bea masuknya. Otomatis kita ada prosedur atau SOP yang memang sebagai manajemen risiko dari Bea Cukai sendiri harus dilakukan wawancara dulu, Mas. Yang dimana kita wawancara kepada pengangkut yang mengajukan permohonan redress. Nanti mereka akan menyampaikan data-data yang tadi telah saya beritahukan dari hasil wawancara. Otomatis kan hitam di atas putih, Mas. Dari hasil wawancara tersebut ya menjadi kalau misalnya dibilangnya menjadi fakta yang sesuai lah, fakta dari pengangkut yang tersebut bahwa atas permohonan perbaikan data itu benar adanya. Jadi kita bisa memastikan lewat pengangkut tersebut atas konsaini yang mana nih yang benar nih, yang wajib menyelesaikan terkait pengeluaran barang impornya atau pungutan negara di dalamnya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau konsaini spesial ya, karena memang dampaknya di tahap berikutnya itu besar, jadi dia perlu ekstra bukti tambahan ya, misalnya tadi dengan wawancara ya. Harus wawancara sebagai untuk membuat petugas bea cukainya juga semakin yakin untuk memberikan keputusannya atas permohonannya. Betul sekali. Baik, nah Mas Rio tadi kita udah membahas sampai terkait perbaikannya juga ya. Kemudian kalau misalnya kesalahannya nih ternyata yang disampaikan itu misalnya sebenarnya dia nggak wajib menyampaikan. Nah, apakah manifestnya itu bisa dibatalkan? Atau misalnya ketika dilakukan pembatalan itu ada nggak alasan lain yang membuat manifest itu dibatalkan, Mas Rio? Terkait pembatalan manifest juga diatur ya. Karena tadi kalau kita berbicara perbaikan tentu juga ada pembatalan. Pembatalan manifest sendiri juga
sebenarnya terkait patokannya itu sebenarnya di sarana pengangkutnya, Mas. Oke. Dimana atas pembatalan manifest ini biasanya ya faktor utama yang menyebabkan adanya pembatalan manifest itu faktor utama yang sering ditemukan di lapangan itu adalah di mana kapal tersebut tidak datang atau tidak sandar di pelabuhan tujuannya. Oh, oke. Jadi biasanya rata-rata atas kasus pembatalan manifest biasanya seperti itu sih, Mas. Iya. Jadi dia tidak datang. Benar. Jadi dia kapalnya itu tidak melakukan jadi. pembongkaran dan tidak ada barang impor atau ekspor yang diturunkan atau yang dimuat di atas kapal tersebut. Oh, oke, benar-benar. Karena tadi balik lagi bahwa tadi dokumen RKSP ataupun manifest itu kan pada dasarnya sebenarnya bisa dibilang rencana ya. Iya. Rencana di mana disampaikan sebelum dilakukan kegiatannya. Betul. Sehingga bisa saja tidak kegiatannya karena mungkin satu dan lain hal tidak terjadi sehingga bisa dibatalkan ya. Betul sekali. Dan pembatalannya itu apakah dari Bea Cukai yang langsung membatalkan atau atas permohonan operatornya, Mas Rio? Wajib kita prosedur perbaikan dan pembatalan sama sebetulnya, Mas. Karena pembatalan ini sebenarnya lebih apa ya, Mas ya, kalau misalnya dibilang pembatalan ini lebih berisiko. Karena kalau misalnya tadi saya bilang pembatalan itu berkaitan dengan apakah sarana pengangkut datang atau tidak, ya kalau misalnya dia melakukan pembatalan, dia melakukan pembatalan, tapi ternyata kapalnya datang. Nah Nah itu kan bahaya. Ya benar-benar. Nah jadi prosesnya juga sama. Kita bakal melakukan wawancara juga terkait, kita wawancara juga pengangkutnya yang menyampaikan alasan mengapa dilakukan pembatalan manifest. Oh, oke. Berarti untuk lebih meyakinkan dilakukan wawancara pasti. ya. Karena kan kita menerapkan manajemen risiko juga, Mas ya. Betul. Karena tadi seperti dari awal kita bilang bahwa selain pelayanan, Bea Cukai Pengawasan. juga mengawasi. Betul sekali. Pengawasan. Oke. Luar biasa jawabannya, Mas Rio. Nah, balik lagi tadi yang kita simpan di awal pada saat pertanyaan di awal tadi bahwa ada selain operator sarana pengangkut bisa ada juga NVOCC. Nah, bisa dijelasin nggak diperdalam lagi sih perbedaan antara tadi operator sarana pengangkut dan juga NVOCC, Mas Rio? Perbedaannya apa saja? Jadi begini, Mas. Mungkin tadi kita belum diskusikan di awal ya, belum disampaikan kalau kita tahan dulu yang tadi. Iya. Kalau atas manifest ini dokumen dasarnya adalah untuk menyampaikan manifest, dokumen dasarnya itu adalah bill of lading. Oke. Di mana bill of lading itu ada dua, Mas. Ada namanya master bill of lading, ada namanya house bill of lading. Di mana master bill of lading ini adalah dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang dalam hal ini merupakan bukti bahwa atas barang impor atau ekspor tersebut sudah berada di dalam kapal untuk diangkut. Itu sebagai dokumen pengangkutan bukti bahwa atas barang tersebut telah terangkut di dalam kapal tersebut. Sedangkan house bill of lading itu dikeluarkan atau diterbitkan oleh pengangkut dalam hal ini dia kan non vessel ya, jadi bukan perusahaan pelayaran. Dalam hal ini bisa kita bilang mungkin forwarder atau misalnya dia mungkin perusahaan yang menyewakan peti kemas. Jadi mereka yang menerbitkan house bill of lading ini sebagai perantara ke importirnya, Mas, ke penerima barang. Jadi bisa dibilang agen gitu ya, Mas? Betul. Jadi mungkin yang mengurusi terkait penyelesaiannya itu bukan importir langsung, tapi NVOCC-nya ini tersendiri. Karena dia menerbitkan house bill of lading, yang dimana house bill ini perbedaan dengan master bill of lading adalah dokumen kepemilikan. Dokumen pengangkutan yang dimana ini merupakan dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh forwarder kepada importir. Luar biasa pembahasan kita pada episode kali ini, dan tentunya tadi kita udah mengulik mengenai RKSP, manifest, mengenai siapa saja pihak-pihak yang wajib menyampaikan, dan juga mengenai waktunya, dan apabila terjadi kesalahan, bagaimana apa yang harus dilakukan. Dan tentunya yang penting perlu diingat bahwa Sobat BC di rumah ketika menyampaikan RKSP dan manifest harus benar dan betul ya. Benar itu sesuai dengan kondisinya ya, dan juga betul sesuai dengan
misalnya tadi kayak pelabuhan asal, pelabuhan tujuan harus sesuai dengan definisinya masing-masing ya Betul. Mas Rio. Oke. Nah, penjelasan Mas Rio tadi menjadi penutup diskusi kita pada episode Ngorbit kali ini, dan juga semoga apa yang tadi kita diskusikan bersama mudah dipahami oleh Sobat BC di rumah dan dapat menambah wawasan Sobat BC mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai, khususnya terkait pemberitahuan RKSP dan Inward Manifest. Nah, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir, dan juga kami perlu ingatkan bahwa kalau misalnya Sobat BC ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, atau bisa juga menghubungi Bea Cukai Bitung bisa melalui Bravo Bea Cukai di 1500225 atau melalui WhatsApp di 0811-4334-493. Atau nih, bisa juga lewat sosial media, baik di Instagram, Facebook, ataupun Twitter di @beacukaibitung. Dan jangan lupa Sobat BC, kalau suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Bea Cukai Bitung, sehingga kita jadi semakin semangat untuk membuat Pasti konten-konten nggak, informasi terkait kepabeanan dan cukai. Saya Fadal undur diri. Saya Rio undur diri juga. Keep integrity as part of your life Untuk Bea Cukai makin baik menuju Indonesia maju.